Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah kau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sampai sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah kau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, Kata kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Intensi kita dalam perayaan Ekaristi hari ini, kita mohon keselamatan dan kebahagiaan kekal bagi Oma Elizabeth Suparti yang meninggal 3 tahun yang lalu. Mohon keselamatan dan kebahagiaan kekal bagi Domitianus Harlam Anggawarsito yang meninggal 1 tahun yang lalu. Kita juga mohon kesembuhan bagi Dr. Riris yang sakit COVID dan sedang dirawat di rumah sakit. Semoga Allah menyembuhkan dia. Dan mohon penghiburan dan pengharapan bagi anak-anaknya, Reka, Leon, Mario, dan kedua orang tuanya, supaya Allah meluputkan mereka dari sakit COVID. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan Allah, melainkan yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara, selamat pagi. Selamat pagi. Pengkhianatan umat ataupun para raja berulang kali bukanlah menjadi suatu halangan bagi Tuhan untuk tetap setia pada janji keselamatannya. Pada hari ini Yesus membuka kedok pengkhianatan itu. Ialah bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan memasuki kerajaan Allah, melainkan yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Kita tidak cukup hanya mengenal kehendak itu, tetapi harus melaksanakannya. Mari kita mengawali perayaan Ekaristi, perayaan keselamatan ini dengan memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa,
Kami mohon datanglah memberikan sabda penghiburan bila hidup kami terancam perang atau penderitaan. Semoga kami Kau beri pengharapan hidup pada Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Yoyakim berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta, putra Elnatan dari Yerusalem. Yoyakim melakukan yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu majulah tentara Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem, dan kota itu terkepung. Nebukadnezar sendiri datang menyerang, sementara orang-orangnya mengepung kota itu. Lalu keluarlah Yoyakim, Raja Yehuda, mendapatkan Raja Babel. Ia sendiri, ibunya, perwira-perwiranya, para pembesar dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap Yoyakim pada tahun yang ke-8 pemerintahannya. Seluruh isi rumah Tuhan dan isi istana raja dikeluarkannya. Dikeratnya pula emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel, di bait Tuhan seperti yang telah disabdakan Tuhan. Seluruh penduduk Yerusalem diangkutnya ke pembuangan. Semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Nebukadnezar mengangkat Yoyakim ke pembuangan di Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya. Sekalian pahlawan yang sanggup berperang dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat paman Yoyakim yang bernama Matanya menjadi raja menggantikan Yoyakim dan menukar namanya menjadi Sedekia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, dan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu kepada burung-burung di udara yang dimakan, daging orang-orang yang Kau kasihi. Mereka memberikan kepada binatang-binatang liar di bumi. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celaan tetangga, olok-olok dan cemooh orang sekitar. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus? Berapa lama lagi cemburumu berkobar-kobar seperti api? Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemahlah kami. Demi kemuliaan-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Demi kemuliaan nama-Mu, tolonglah kami ya Allah penyelamat, lepaskanlah kami, dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu.
balaskanlah kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku, akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kalian, enyalah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada awal bulan Maret lalu, di Indonesia juga ketika itu awal berita atau bahkan pandemi COVID ini, dan ketika itu banyak orang berdesas-desus, ribut sana sini, gelisah, khawatir, bahkan takut. Dan seorang uskup mengatakan, bagi orang Kristen yang menjadi ketakutan itu bukan takut mati, tetapi takut tidak masuk surga. Mati itu adalah hal yang akan dialami oleh semua orang, maka tidak perlu takut, tetapi perlu menyiapkan diri. Yang perlu ditakuti adalah bila mati dan tidak masuk surga. Saya kira itu juga menjadi ketakutan seorang beriman, terutama kaum Kristiani. Dalam syahadat iman, kita juga diajarkan tentang berpengharapan akan kebangkitan dan kehidupan kekal. Maka syahadat atau ungkapan iman ini juga terus membiasakan kita untuk berharap akan kebangkitan, dan melalui kebangkitan itu kita akan mengalami kebahagiaan dan kehidupan kekal. Hari ini juga ada intensi-intensi mendoakan anggota-anggota umat kita yang sudah meninggal, dan kita berharap mereka akan mengalami kebahagiaan kekal. Yesus dengan sangat jelas mengajarkan kepada kita untuk berpengharapan seperti itu melalui dua fondasi hidup atau dua dasar hidup.
Dasar yang pertama adalah menjadi pelaku sabda. Sabda itu tidak saja didengar setiap saat atau direnungkan, tetapi harus dilakukan karena itulah kehendak Allah. Dan fondasi seperti ini ibarat orang yang bijaksana, orang yang tahu akan kehendak Tuhan dan terus-menerus melakukan, berarti menjadi setia, pengikut, dan menaati kehendak Allah. Fondasi yang kedua adalah fondasi ibarat hidup di atas pasir, membangun hidup di atas pasir. Ini adalah orang bodoh yang menurut Yesus hanya mendengarkan sabda Tuhan atau hanya mengagumi Tuhan, tetapi tidak melakukan, tidak mengikuti dan menaati kehendaknya. Mari kita menjadikan fondasi pertama sebagai latihan rohani untuk berpengharapan akan kehidupan kekal bagi kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber pembaharuan, bangunlah kami menjadi gereja-Mu, tubuh Yesus Putra-Mu yang hidup untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Dialah sabda-Mu, dengan sabda-Mu itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus, Ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagi-Mu. Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dan sehati sesuara bernyanyi. Guru
Kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Sabda Kristus telah melimpahi kita, mari kita kidungkan doanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas berkata pada saya, tapi bersabdalah bersabdalah saja, maka maka saya saya akan akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh
Ia mengajar sebagai orang yang berwibawa, bukan seperti ahli-ahli Taurat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur karena telah menemukan seorang saksi penuh wibawa yang telah membicarakan Dikau, ialah Yesus Mesias Tuhan kami. Semoga sabdanya selalu menjadi pegangan hidup kami dimanapun kami berada, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian, seluruh aktivitas yang akan kita lakukan hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.